tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan
kasih buat pengorbananmu Bapa. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Hingga saat ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku lebih dalam, haleluya. Lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Dengan kasih Kristus itu malah hamba berdoa. Lebih dalam lagi ku rindu Kau segala yang Haleluya, haleluya. Ya Bapa di sorga, inilah yang menjadi pengakuan kami, kerinduan kami, bahwa kami selalu mau mencintai Engkau Tuhan, lebih jauh dari segala sesuatu, lebih dalam lagi. Bapa, Engkau mengenal setiap kami yang percaya kepadamu, teguhkan kami, meteraikan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memuliakan nama Tuhan. Inilah umat kepunyaan-Mu yang datang, rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kami tetap mau mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami, tetapi Engkau ya Tuhan meneguhkan kami di dalam panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah pagi hari ini. Biar Tuhan sertai kami, kuduskan dan sucikan kami, supaya berkat Allah turun di atas kehidupan kami. Terima kasih kami semua yang datang pagi hari ini. Rindu mendengar firman Allah. Rindu kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang kami kasihi. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan ibadah pagi hari ini, dan berkat Allah turun di dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur, kami mau serahkan pekerjaan ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani, bahkan semua kami yang percaya, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan turun dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, dalam nama
Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah pagi hari ini dalam nama Yesus sekali lagi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, lambaikan tangannya. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Pagi hari ini kita mau menyanyikan, mengingat betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita, bahwa kasih Tuhan tidak terukur di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk memulihkan. Dalam firman Tuhan ada janji-janji yang luar biasa. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri.
Kami bersyukur buat hari ini, sebab kami memperingati kematian Tuhan yang sudah menjadi awal dari sejarah keselamatan kehidupan kami, di mana Tuhan angkat kami dari dosa untuk menerima kehidupan yang kekal. Sebab itu hari ini kami ada di Ka'bah Tuhan. Kami rindu lagi untuk dengar pesan Tuhan, firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu, untuk semakin kami cinta dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk dilawat, dijamah dan dipulihkan Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang sudah diberikan kepada kami hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini menjadi satu hari yang sangat baik bagi kita untuk sama-sama kita memperingati sebuah hari yang agung. Kenapa disebut hari yang agung? Sebab hari yang kita peringati ini adalah momen sejarah di mana Tuhan kita yang telah menjadi manusia itu disalibkan, rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Ya, jadi ini disebut menjadi satu hari yang agung. Kita memperingati sebuah peristiwa yang besar dari sejarah peradaban manusia, di mana manusia yang seharusnya harus mengalami kematian kekal, penghukuman kekal, tapi oleh kasih-Nya, Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus dan berkuasa, turun menjadi manusia dan mati untuk kita semua. Baik, segera kita akan melihat satu ayat pendahuluan kita hari ini, membuka di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Kitab Roma, surat Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, satu ayat yang sangat terkenal sekali ayat ini. Roma 6 ayat 23, firman Allah berkata begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah apa? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, saudara tahu bahwa dosa itu hanya melahirkan penghukuman. Dosa melahirkan satu keberadaan hidup yang membuat manusia harus menanggung banyak akibat-akibat yang tidak baik. Sejarah Alkitab mencatat bahwa semenjak manusia pertama yang jatuh dalam dosa, maka Alkitab mencatat di sana manusia yang dari kemuliaan itu, lahir dari kemuliaan, hidup dalam kemuliaan. Betapa indahnya manusia waktu itu hidup, lahir dan hidup dalam kemuliaan Allah. Tetapi dosa mengakibatkan hilangnya kemuliaan Allah dari hidup manusia. Dari yang hidup damai sejahtera, tidak ada lagi damai sejahtera. Dari keadaan hidup yang tenang, tidak lagi menjadi tenang.
dalam keadaan hidup yang baik saja, baik-baik saja. Kemudian apa? Menjadi hidup yang selalu dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Dari hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia yang lain. Kemudian dosa mengakibatkan apa? Perseteruan antara manusia satu dengan manusia yang lain, saling menyalahkan manusia satu dengan manusia yang lain, ya, saling merusak antara manusia satu dengan manusia yang lain, saling membunuh, saling membenci, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, dosanya melahirkan sesuatu yang tidak baik, yang merusak, yang pada anti klimaksnya adalah apa? Penghukuman kekal. Nah, oleh sebab itu ayat ini jelas mengatakan upah atau akibat dari dosa itu ialah kematian atau penghukuman atau maut. Maut yang dimaksud di sini adalah suatu keberadaan hidup yang dalam penderitaan. Dan penderitaan yang dimaksud di sini bukan hanya 1-2 waktu, 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi maut yang diakibatkan dari dosa itu adalah apa? Penderitaan tiada akhir, penderitaan tiada batas. Itulah penghukuman kekal. Saudara kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu maka maut dan penderitaan itu tidak bisa ditukar atau digantikan dengan apa? Hanya dengan perbuatan baik kita, kata firman Tuhan. Penghukuman yang mengakibatkan maut, penderitaan manusia yang kekal itu tidak hanya sekedar kita bisa tukarkan itu karena kita berbuat baik, amal baik. Tidak hanya juga karena kita menjadi orang baik. Tidak juga hanya karena kita menjadi orang-orang yang beribadah saja seperti yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang bisa melakukan apapun. No. Saudara tahu bahwa maut itu hanya bisa dibayar dengan apa? Penghukuman itu hanya bisa digantikan dengan satu-satunya cara saja. Tidak ada cara yang lain. Nyawa yang kita miliki yang harus dihukum itu harus digantikan juga dengan nyawa yang baru. Siapakah yang berani mengorbankan nyawa? Tapi Alkitab mengatakan seorang sahabat yang baik, dia berani memberikan nyawanya bagi sahabatnya yang lain. Katakan amin. Siapakah itu yang berani memberikan hidupnya, nyawanya untuk menukarkan dari nyawa hidup yang telah tercemar oleh dosa, yang akan mengakibatkan pada penghukuman yang kekal? Apakah itu? Yesus, dialah sang pemilik hidup kita. Lagu tadi berkata, Yesus telah mati bagiku dan memberikan kehidupan yang kekal buat saya, buat saudara, buat Anda semua Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Katakan amin. Hari ini Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, artinya kita sudah lunas dibayar, kata firman Tuhan. Tuhan tidak lagi berhutang atas kita. Kitalah yang memiliki hutang nyawa. Kitalah yang memiliki hutang hidup kepada sang pemilik hidup kita, yaitu Tuhan. Dan kita tidak pernah dapat membayar hutang itu, hutang nyawa kita. Amin saudara. Saudara nggak bisa bayar seberapa kaya pun dan seberapa banyak pun uang kita, seberapa hebat pun perbuatan baik kita, nggak bisa bayar.
Sebab hidup manusia sudah tercemar dosa. Yang bisa membayar itu hanya nyawa hidup yang kudus, darah yang kudus. Sehingga kita bukan lagi dibayar dengan darah domba biasa, darah hewan, tapi kita dibayar dengan darah yang kudus, itu darah Kristus Yesus. Katakan amin lagi. Haleluya. Jadi artinya betapa berharganya hidup kita. Hidup kita harganya, nilainya adalah nyawa Kristus, kehidupan Kristus. Wow. Berapa nilai saudara? Berapa harga saudara? Berapa? Kehidupan kita punya harga yang sangat mahal. Sebab kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah anak domba Allah yang mahal. Amin saudara. Haleluya. Saudara, pagi hari ini penekanan saya adalah betapa berharganya hidup saudara. Saya ingin ingatkan lagi tentang ini. Apapun keadaan saudara, apapun problem saudara, apapun suatu latar belakang hidup saudara, harganya mahal. Ini penting untuk membangkitkan semangat saudara menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara bisa berkata, hargaku mahal. Katakan amin. Hidupku mahal, sebab yang menggantikan dan yang membayar nyawaku adalah Tuhan sendiri. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Tapi kemudian Lukas pasal 19 ayat 10 berkata, ada satu pribadi yang datang ke dalam dunia, yang disebut anak manusia, itu Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang apa? Yang hilang. Katakan amin lagi. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang sudah terhilang, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21, Alkitab berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Yesus yang tidak berdosa dibuat jadi dosa, ya. Dia yang kudus dibuat lagi tidak menjadi kudus. Untuk apa? Supaya dia bisa menyelamatkan kita. Dosa kitalah yang ditanggungnya, kesalahan kitalah yang dipikulnya, kata firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Alkitab berkata di sana, maka di dalam dia kita dibenarkan. Itulah yang kita lihat tadi dalam Roma tadi, kita menerima kehidupan kekal di dalam Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara, apa respon kita dari berita sukacita ini? Apa respon Bapak Ibu saudara dan saya ketika kita dengar bahwa hidup kita pertama adalah hidup yang berharga, kehidupan yang nilainya sangat mahal. Alkitab berkata nilai satu jiwa itu apa? Sudah tahu? Seisi dunia ini. Amin saudara. Satu jiwa itu nilainya, harganya satu dunia ini. Wow. Ini penting Bapak Ibu untuk sudah kita ingatkan lagi. Tentu saya tahu sudah paham tentang ini, tapi diingatkan lagi bahwa hidupmu bukan hidup yang sembarangan. Hidupmu bukan hidup yang ecek-ecek. Hidupmu bukan hidup abal-abal. Hidupmu istimewa di mata Tuhan. Amin saudara. Kita mungkin di mata orang kita adalah orang-orang yang tidak baik. Sebab kita kadang-kadang tergantung siapa kita, apa kita, tergantung siapa yang melihat kita. Kalau dia adalah orang yang tidak mengenal kita, maka kita ini orang yang biasa-biasa
saja. Kalau dia adalah sahabat kita, maka dia akan melihat kita sebagai orang yang ya lumayan baikkah, istimewakah atau yang lain. Apalagi kalau dia pacar kita, dia suami kita, dia istri kita, maka dia akan melihat kita sebagai seorang yang istimewa banget, ya gitu ya. Karena dia adalah kekasih, maka dia akan melihat saya sebagai seorang yang istimewa, gitu ya. Tapi kalau dia adalah orang yang membenci kita, orang yang gak suka dengan kita, maka dia melihat kita sebagai orang yang jahat. Apapun yang kita buat selalu gak benar. Kalau dia sirik dengan kita, sirik itu tanda gak mampu katanya, ya. Dia lihat kita apapun kita baik, sebaik apapun dia lihat kita selalu dia jahat. Ya gitu kan? Kalau dia dengki sama kita, dia lihat kita selalu menjadi orang-orang yang kurang ajar dalam setiap keadaan, apapun yang kita buat. Begitu ya. Jadi siapa kita tergantung apa kita, tergantung siapa yang melihat kita. Kadang-kadang seperti itu. Tapi Alkitab berkata, Tuhan melihat kita adalah pribadi yang berharga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Tuhan melihat kita adalah pribadi yang berharga. Jadi artinya nggak usah peduli siapa yang melihat kita, tapi lihatlah ada Tuhan yang selalu melihat kita sebagai pribadi yang berharga. Siapapun kita Bapak Ibu, mau hidung pesek kah, hidung tinggi gitu ya, mau rambut keriting, rambut lurus, pendek atau tinggi, slim atau berotot, ototnya bukan di tangan, di perut gitu ya. Ya, kita tetap berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Siapapun kita. Jadi Anda dan saya berharga karena kasih karunia Tuhan. Nah, oleh sebab itu kembali lagi, apa respon kita dari satu penilaian Tuhan yang berharga? Mari saya ingin membawa saudara untuk melihat hal yang penting berikutnya. Mari kita membuka Roma pasal 6 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Roma pasal 6 ayat 10 dan ayat 11. Haleluya. Apa respon kita dari kematian Kristus yang membuat kita berharga ini? Roma 6 ayat 10 mulai. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali, dan untuk berapa? Selama-lamanya. Wow. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya ingin membawa kepada dua hal penting saja mengakhiri khotbah ini. Apa itu? Kalau kita sudah sadar pagi hari ini, diingatkan lagi betapa kita berharga, maka apa respon kehidupan kita Bapak Ibu dari orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan itu? Maka yang pertama, ayat ini mengatakan Tuhan sudah mati untuk kita, katanya firman Tuhan. Tetapi kemudian bukan hanya sekedar saja Tuhan mati untuk kita, tapi ayat itu berkata kita harus hidup bagi Allah. Sama-sama bilang hidup bagi Allah. 2, 3. Hidup. Ini kuncinya. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang berharga, maka kita wajib hidup bagi Allah. Ini penting. Jemaat harus meresponi kasih karunia Allah dalam hidupmu, dalam hidup kita, dengan cara apa? Hidup bagi Allah. Kenapa? Ketika Allah telah membayar kita dengan lunas, maka hidup kita bukan hidup untuk kita.
Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi Alkitab berkata, hidupku siapa yang punya? Tuhan punya. Amin. Jiwaku dialah Tuhan punya. Amin. Nafas hidupku dialah yang menentukan. Ku serahkan mulai sekarang dan selamanya. Katakan amin. Oleh sebab itu, maka kunci, karena kita bukan lagi hidup untuk kita, maka hiduplah bagi Allah. Bagaimana seorang yang hidup bagi Allah? Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, mari kita lihat. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat seterusnya 16. Iya, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Stop sampai di situ dulu. Yang pertama, orang yang hidup bagi Allah itu sangat ditentukan dari 3 hal. Bagaimana kita hidup bagi Allah? Yang pertama adalah kita punya pola pikir yang benar. Apa ukurannya saudara hidup bagi Allah? Ini penting. Ukurannya kita hidup bagi Allah itu pertama kali dilihat dari cara pikir kita. Alkitab berkata, kita tidak menilai orang, apalagi menilai Tuhan, itu dengan cara pikir kita, dengan pola pikir kita. Keliru. Seringkali kita hidup dengan pola pikir yang salah, menilai orang hanya menurut cara kita, ya, apalagi menilai Tuhan hanya menurut mau kita. Saya percaya jemaat di sini, jemaat senior, jemaat sangat paham, sangat diberkati Tuhan. Mari pola pikir kita menjadi tanda utama untuk kita menjadi orang-orang yang apa? Hidup bagi Allah. Robah pikiran kita. Pikiranmu harus pikiran yang positif dan bukan negatif. Katakan amin. Lihat orang lain positif, jangan negatif. Lihat tentang rencana Tuhan, mungkin hari ini belum baik keadaanmu, tapi positiflah dengan Tuhan, bahwa Tuhan pasti mengerjakan hal-hal yang terbaik. Yang kedua, apa tanda hidup bagi Allah? Tentu bukan hanya pikirannya yang sama seperti Kristus, tapi tindakannya, langkahnya juga adalah langkah yang sesuai dengan kehendak Kristus. Katakan amin. Hidupmu yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, cara hidupmu, pola hidupmu, tindakanmu adalah tindakan yang sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga dari hidup bagi Allah adalah dalam konteks 2 Korintus di sini adalah mengalami perubahan status. Apa perubahan status kita? Ya, perubahan status yang dimaksudkan adalah kita disebut ciptaan baru. Sama-sama bilang ciptaan baru. 2, 3. Ciptaan baru. Ya, ciptaan baru. Siapakah kita, saya dan saudara? Kita ciptaan baru. Jadi kehidupan lama itu adalah keadaan lama, tapi ketika kita ditebus oleh Tuhan, hidup bagi Tuhan, maka status kita berubah. Saudara bukan lagi orang-orang yang lama, tapi ciptaan baru. Jemaat GPD Tiberias Pare adalah jemaat ciptaan baru. Haleluya. Anda menerima hak untuk meraih janji Tuhan dalam hidup kita. Dan selanjutnya yang terakhir, orang-orang yang hidup bagi Allah adalah apa? Orang-orang yang hidupnya tentu sungguh-sungguh. Kolose 3 ayat 23, ini ayat terakhir. Kolose 3 ayat 23 berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Saudara sudah menerima kasih karunia Allah, maka wajiblah kita untuk berbuat dan melakukan apa saja, tapi dengan catatan di sana, segenap hati,
segenap hati. Saudara datang beribadah segenap hati. Saudara memuji Tuhan segenap hati. Saudara melayani Tuhan di sini segenap hati. Saudara berkorban mengembalikan milik Tuhan. Saudara melakukan apapun segenap hati. Tidak terpaksa. Saudara membantu orang lain segenap hati. Ini catatannya, hidup untuk Tuhan segenap hati. Sebab Tuhan mau dari kita bukan hidup yang setengah-setengah, hidup yang separuh, tapi Tuhan mau bagi kita adalah hidup yang segenap hati. Haleluya. Nah, oleh sebab itu hidup bagi Allah adalah kuncinya. Hidup yang tidak lagi mempersoalkan tentang dirinya. Sekali lagi ingat, seperti apakah hidup bagi Allah? Orang yang hidup bagi Allah artinya orang yang tidak lagi mempersoalkan tentang dirinya, tentang perasaannya, tentang kemauannya, tentang kehendaknya, tentang egonya. Tapi hidup bagi Allah, dia sungguh-sungguh terfokus bahwa seluruh keadaan dan hidupnya hanya demi Tuhan saja. Katakan amin. Di hari-hari ini orang yang sudah ditebus, jangan lagi urus tentang persoalan kita. Bukan lagi hanya berorientasi tentang hidup kita, tentang diri kita. Ya dikit-dikit baper, dikit-dikit jaga perasaan orang lain. Yang harus kita jaga itu perasaan Tuhan dan bukan orang lain. Katakan amin. Haleluya. Yang kita urus adalah hidup kita dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. No, kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini hiduplah bagi Allah. Kalau sudah hidup bagi Allah, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Selamat menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Selamat menikmati hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab kematian yang memberikan kemenangan atas kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau berdoa dan bersyukur sama-sama. Tentu sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan yang kudus. Kita percaya kita sedang memperingati satu hal yang besar dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian, jiwaku ialah Tuhan punya. Jiwaku ialah Tuhan punya. Langkah hidupku Dia yang menentukan. Ku serahkan mulai sekarang dan selamanya. Turun lagi. Jiwaku Dialah Tuhan punya. Langkah hidupku Dia yang Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan terus pujian ini. Langkah hidupku yang mengaturnya, ku serahkan Kita ini adalah miliknya Tuhan. Biarlah langkah-langkah kehidupan kita mau melangkah pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah mati ganti dosa-dosa kita. Dia terpaku di kayu salib. Kepalanya bermahkotakan duri, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditombak. Dan Alkitab katakan dia sudah tidak seperti manusia lagi.
Dia seperti hewan, seperti domba yang disembelih. Tapi oleh luka-luka Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kita disembuhkan. Berikan kemuliaan buat kita. Dosa kita diampuni, kita ditolong, kita diberkati Tuhan. Firman sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia adalah raja di atas segala raja, penguasa sorga. Tapi dia turun serendah-rendahnya, lebih rendah daripada neraka. Untuk apa? Untuk tebus dosaku dan dosamu. Terima kasih Tuhan. Kami bilang terima kasih buat firman-Mu. Darah Yesus, darah yang berkuasa, menolong kami lewat perjamuan asa yang kudus ini. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Dan nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami memperingati hari kematian. Bukan dengan duka cita, tapi sukacita yang meluap. Karena lewat kematian-Mu kami dibangkitkan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita tinggal berdiri. Mari kita siapkan perjamuan. Mari saudara mengangkat tubuh dari Tuhan. Yang sudah dipaku di kayu salib. Dia sudah lakukan ini karena dia cinta kita. Dia mau pindahkan kita dari hidup tanpa harapan, dari hidup menuju kepada maut. Karena Alkitab katakan manusia sedang berbondong-bondong menuju kepada kematian. Tapi Yesus datang untuk mengangkat kita, untuk memberkati kita. Mari dengan iman kita dipersatukan dengan tubuh Kristus. Mari kita menjadi satu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan menikmati tubuh-Mu yang indah, tubuh yang mulia. Haleluya. Terima tubuh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya malam kala, ya malam kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan buat tubuh-Mu. Mari kita mengangkat cawan yang berisi darah Yesus. Darah yang berkuasa. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Bukan hanya pengampunan, tapi kesembuhan, keberkatan, dan anugerah diberikan buat kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan menerima darah-Mu yang suci itu. Terima kasih Tuhan. Dengan iman. Haleluya. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat darah-Mu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Dia yang sudah mati di kayu salib. Dia sudah mati buat dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan memperingati hari kematian daripada Engkau tidak akan sia-sia, tetapi menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, mari. Mujizat yang terbesar yang sudah terjadi, yaitu Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Sebenarnya kita menuju maut, tapi Yesus mati buat dosa-dosa kita. Kita bersyukur. Beberapa hari yang lalu Gereja Pantekosta Indonesia merayakan 1 abad, ya, dan luar biasa. Pidato sambutan pembukaan dilayani oleh Presiden Joko Widodo, kemudian ada sambutan dari Menteri Agama, dan luar biasa. Untuk mendapatkan izin ini susah, ya. Kami rencana pertama panitia untuk 4.000 orang. Kemudian diturunkan 1.200 orang. Akhirnya diturunkan tinggal 250 orang.
Ya, tapi dengan kerja keras akhirnya bisa lebih 700 orang dari seluruh tanah air bisa datang. Ya. Bahkan satu kebanggaan ya belum pernah terjadi untuk gereja kita, sambutan oleh presiden, biasanya menteri, gubernur dan seterusnya, tapi ini satu hal yang luar biasa. Tapi bagi kita, presiden di atas segala presiden itulah Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari Minggu nanti kita 4 ibadah. Kalau ini hari kematian Yesus yang luar biasa, hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus yang dahsyat, yang merubah hidup kita. Ibadah yang pertama jam 5 pagi, yang kedua setengah 9, yang ketiga jam 4 sore, jam keempat setengah 6 sore. Yang jam 5 ini sudah semenjak saya gembala di sini sudah 27 tahun, dan sebelum saya juga biasa diadakan jam 5 ya. Tapi saudara semua kalau kumpul jam 5 tidak muat gereja kita ya. Jadi seperti biasa ya. Jadi ada itu ibadah istilah fajar kebangkitan. Ya, sekalian pembagian telur Paskah ya. Sudah dikatakan saudara tidak perlu bawa telur ya, Tuhan sudah sediakan dan kiranya Tuhan menolong. Dan hari ulang tahun gereja kita tanggal 31 Mei ya. GPDI 100 tahun, Pare 91 tahun. Ya, Pare ini termasuk 12 gereja yang ada pada awal ya, tahun 21 dan seterusnya. Dan salah satu dari 12 gereja ini yang survive sampai hari ini salah satu GPDI Pare, saudara-saudara. Ya, dimulai dengan 13 orang dan akhirnya di Kabupaten Kediri saja sudah ada 45 gereja dan hampir semua dari sini, saudara-saudara. Ya, Tuhan memakai ya, kita semua sudah menjadi berkat dari gembala-gembala yang pertama. Ya, kita sama-sama akan akhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Nanti sewaktu pulang, nah ini ada door prize dari saudara juga ya. Ada 10 orang bisa mendapatkan kenang-kenangan, bisa mengambil di pintu keluar ya. Yang lain sudah dapat door prize dari Tuhan ya. Ya, kita membagikan apa yang kita bisa berikan ya. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mulai memberikan persembahan, bukan untuk Paskah tapi untuk HUT. Tuhan balas dengan limpah berkat dari sorga. Ya, mari kita akan akhiri ibadah ini dengan satu pujian dari Angel Peters, tapi kita tidak usah Angel Peters yang nyanyi di depan, kita nyanyi sama-sama. Ya, ya, kiranya Tuhan berkati kita di tengah-tengah pandemi sekalipun, di tengah-tengah persoalan sekalipun. Ya, seperti Yabes, diremehkan, orang tuanya tidak suka sama dia, orang sekampung tidak suka sama dia. Mamanya katakan, rugi aku punya anak seperti kamu. Tapi Yabes dia berharap kepada Tuhan. Di saat pandemi sekalipun dia diberkati Tuhan. Demikian dengan kita. Saat pandemi hari-hari ini Tuhan tetap memberkati kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Pendeta Karmoi doa berkat. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka sehingga tidak kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kemenangan yang Tuhan beri. Dan kami percaya hidup kami Tuhan punya, Tuhan yang mengendalikan, ada dalam kontrol Tuhan.
Semua kami yang sudah hadir, yang sudah mengambil bagian pelayanan dan ibadah pertama ini pun sudah diberkati oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang Tuhan berikan pengharapan baru. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan, penghentaran, penghiburan serta kekuatan di dalam Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidupmu, hidup keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, pendidikan anak-anakmu, profesimu, semua aktivitas dan pelayananmu di sepanjang hari-hari hidupmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dengan iman kita berkata amin. Selamat pagi, selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati.